menimbulkan selisih. Ya. Kita bayar bunga terus, sementara kita tidak dapat bagi hasil dari lending kita. Masalah Bapak Ibu. Kemarin dari Toraja, sharing Pak, gimana caranya mengatasi kelebihan likuiditas? Oke, baik likuiditas itu lebih atau kurang, kedua-duanya tetap bermasalah, Bapak Ibu. Keduanya tetap berpotensi masalah. Baik, kemudian Bapak Ibu masuk ke tahap kedua, verifikasi. Deskripsikan kondisi sekarang, misalnya terhadap usaha kita, apa sih dampak yang ada, Bapak Ibu? Deskripsikan kondisi sekarang secara perinci. Apa saja dampak terhadap usaha kita? Dari mana kita dapat sumbernya? Dari catatan transaksi, ya, dan catatan yang lain. Nah, inilah tadi Bapak Ibu, teamwork, kekuatan seorang pemimpin di dalam mengatasi ini dan mengkoordinasikan timnya. Oke, verifikasi. Selanjutnya Bapak Ibu, ya, olah rencana kegiatan usaha. Maaf, itu salah typo Bapak Ibu ya. Olah rencana kegiatan usaha. Lakukan analisis SWOT yang pertama. Strength, B-nya apa? Weakness. O, opportunity. T adalah threat. Ya, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kemudian dari masukan tim tadi Bapak Ibu, lakukan analisis SWOT, masukan tim, ya, masukan stakeholder, dan kita perhatikan kebijakan pemerintah. Tadi di awal ya, prinsip pengelolaan krisis compliance, comply dengan aturan, compliance dengan aturan. Kita lakukan analisis SWOT, ya, kemudian masukan tim, masukan dari stakeholder, baik anggota maupun mitra kita, ya, atau mungkin kita punya sekunder, dari sekunder kita, koperasi sekunder, ya, dan comply dari kebijakan-kebijakan pemerintah. Atau mungkin ada sumber-sumber yang lain, silakan, berbeda koperasi berbeda, ya. Kemudian kita olah, ya, kita olah, Bapak Ibu. Oke, nah setelah kita dapatkan ini Bapak Ibu, ya, kemudian kita buat matriks sederhana seperti ini. Aspek terdampak pada usaha, permodalan pasti. Ya. Kalau kondisi normal, simpanan anggota lancar, ya, pembayaran angsuran lancar, ya, maka likuiditas juga terjaga. NPL bisa kita kendalikan. Kemudian adanya berkurangnya pemasukan dari simpanan, ya. Karena apa? Anggota masih mempertimbangkan untuk menyimpan atau tadi misalnya membayar angsuran. Karena apa? Anggota juga punya kebutuhan. Kebutuhan hidupnya, kebutuhan rumah tangganya misalnya. Pinjaman masa tinggi ya tadi NPL Bapak Ibu. Dan beban bunga yang harus terus-menerus dibayar. Ini likuiditas tadi. Kita tetap koperasi harus tetap membayar tepat waktu. Karena apa? Membangun trust tadi pada anggota, Bapak Ibu. Kemudian berapa anggota? Penarikan simpanan dalam jumlah besar. Ya. Karena apa? Adanya kebutuhan. Penarikan simpanan ini bukan simpanan pokok, simpanan wajib yang saya maksud di sini Bapak Ibu. Ya, tapi simpanan yang menjadi produk dari koperasi. Ya. Produk dari koperasi, bukan simpanan pokok, simpanan wajib, karena itu ada modal sendiri, ekuitas. Kemudian jika anggota melakukan penarikan simpanan jumlah besar, dampaknya pada apa? Jika koperasi nggak mampu kemudian ya menyediakan dana likuid, ya, karena adanya penarikan itu berkurangnya trust dari anggota.
Tambah lagi mungkin selama ini image beberapa koperasi yang bermasalah, yang akhirnya berdampak kepada koperasi secara umum, pada umumnya. Image, ya. Ada istilah koperasi bodong misalnya. Yang bermasalah, yang menimbulkan image negatif bagi masyarakat. Kemudian dampak untuk operasional. Misalnya beban operasional kantor pasti bayar listrik, ya. Kemudian bayar gaji karyawan, perawatan aktiva tetap, bayar telepon. Dampak terhadap operasional. Dan ini Bapak Ibu masih banyak lagi. Silakan Bapak Ibu identifikasikan sesuai dengan kondisi koperasi Bapak Ibu masing-masing. Bisa jadi ini lebih banyak daripada apa yang sudah saya berikan contoh di sini. Tidak harus seperti ini, tapi berbeda kondisi koperasi bisa jadi berbeda juga faktor-faktor terdampaknya. Oleh karena itu kita akan langkah strategis terhadap aspek usahanya. Oh, kita coba review persus untuk pemberian pinjaman terhadap penagihan. Pada saat seri 1 kemarin sudah kita bahas. Kita kaji ulang persus untuk pemberian pinjaman. Siapa kemudian yang nanti mendapatkan prioritas untuk penyaluran pinjamannya. Ya. Bukannya nggak boleh, tapi yang menjadi prioritas. Kemudian berapa maksimal plafonnya, berapa jangka waktunya, itu yang nanti kita lakukan review. Kemudian, jika ada anggota yang kesulitan membayar angsuran, oh kita buat coba restrukturisasi pinjaman. 3R ya, masih ingat? Reconditioning, restructuring, apa? 3R? Ingat ya. Kemudian, intensifikasi penagihan. Penundaan pembayaran guna. Dan jika memungkinkan, berikan reward untuk anggota yang bayar angsuran tepat waktu. Reward nggak mesti besar-besar Bapak Ibu. Untuk angsuran yang sudah jatuh tempo, oh misalnya sembako. Bisa saja kita lakukan. Nah, itu dilakukan oleh beberapa koperasi. Dalam rangka memotivasi anggota untuk membayar angsuran tepat waktu. Nah, ini kita perhitungkan juga Bapak Ibu, berapa besar rewardnya tadi. Kemudian terhadap penarikan simpan jumlah besar, kita tetapkan berapa sih limit penarikan simpanan yang boleh dilakukan. Karena apa? Kita harus jaga likuiditas koperasi. Kalau simpanan dia 1 juta misalnya, oh 20%-nya maksimal harus mengendap misalnya. Atau 25% harus mengendap misalnya. Kemudian lakukan komunikasi dengan anggota bahwa kebijakan-kebijakan ini adalah dalam rangka penyelamatan koperasi dalam masa krisis. Setelah badai berlalu, ya kita kembali new normal, kita rubah lagi kebijakannya. Ini kita komunikasikan karena komunikasi ini akan membuat orang tahu, ya. Setelah tahu dia empati, ya. Dan dia mau melaksanakan kewajiban itu. Karena kita ingat Bapak Ibu ya, bahwa anggota itu juga seorang pemilik. Edukasi kita selama ini banyak koperasi yang belum banyak mengedukasi anggotanya bahwa anggota pemilik. Bahkan ada yang nggak tahu Bapak Ibu. Nah ini menggelitik Bapak Ibu ya, bahwa ada beberapa pihak ya yang menganggap bahwa koperasi itu adalah milik perseorangan seperti PT. Ini yang membedakan koperasi dengan PT. Ada Bapak Ibu.
Minimal dari hasil pretest kita ketahui ternyata ada anggota, ada pihak-pihak yang tidak tahu bahwa pemilik koperasi adalah anggota. Jawabannya adalah perseorangan. Oke, kita buka lagi Undang-Undang 25 dan aturan-aturan turunannya. Oke. Kemudian terhadap operasional. Ya, kita lakukan restrukturisasi skema penggajiannya jika memang gaji secara normal itu tidak bisa terbayarkan. Minimal bonus misalnya ditunda. Jika nggak mungkin ditunda, ya ditiadakan. Kalau kita bicara THR ya sudah lewat, ya lebarannya sudah lewat. Bisa aja pada saat itu THR tidak dibayarkan. Ya. Bonus misalnya, atau yang dikurangi jika tidak dihapuskan. Ya. Kemudian teman-teman, perhatikan karyawan task force yang memang menjadi ujung tombak yang bisa mengenerate penghasilan koperasi seperti juru tagih. Ini kita perhatikan karena dialah yang nanti mati-matian di lapangan yang memotivasi anggota untuk membayar simpanan tadi. Ini kita perhatikan. Apa bentuk perhatian kita? Macam-macam. Ya. Tergantung kebijakan koperasi. Tapi secara generik, Bapak Ibu, ya perhatikan karyawan bagian-bagian ini. Kemudian, jika selama ini ada tunjangan transport, diganti dengan tunjangan komunikasi. Karena mungkin karena pola kerjanya adalah misalnya shift. Ada yang kerja dari rumah. Kalau kerja dari rumah berarti dia memerlukan tunjangan komunikasi untuk beli pulsa, untuk beli paket internet misalnya. Nah, inilah kondisi-kondisi yang bisa dipertimbangkan ya sebagai langkah strategis kita di dalam masa krisis ini. Kemudian, efisiensi terhadap biaya operasional. Penggunaan kendaraan misalnya, teman-teman. Penggunaan listrik misalnya. Dibatasi di mana yang sekarang yang seharusnya misalnya ya komputer sekian banyak menyala. Ternyata dengan kondisi ini beberapa komputer dimatikan. Dan ini karena juga pengaruh misalnya kerja shift atau kerja dari rumah tadi. Tadi Bapak Ibu. Antara penerimaan dengan pengeluaran harus seimbang. Karena di prinsipnya laba atau keuntungan penerimaan dikurangi pengeluaran. Penerimaan turun. Ya pengeluaran juga harus diturunkan. Ini pemimpin ya, leader, pengurus, pengelola harus cerdas mensikapi kondisi ini. Oke, Bapak Ibu. Nah, lanjut pada aspek terdampak. Terhadap SDM-nya, physical distancing. Ya. Beberapa karyawan tidak bekerja efektif pasti. Dan kompetensi berkurang, ya. Karena selama ini dia bekerja, ya, rutin, kompetensinya terpelihara, ya, dengan berkurangnya aktivitas, otomatis berkurang. Di daerah-daerah yang menerapkan PSBB dan transisi mengharuskan kebijakan pemerintah, ya, bahwa pengaturan tempat kerja di kantor bisa dengan shift, kemudian pengaturan jarak antar karyawan. Kalau kondisi kantornya memungkinkan, cukup luas, bisa diterapkan jarak antar karyawan minimal 1 meter misalnya. Tapi kalau kondisi kantor operasi tidak memungkinkan, yang tidak mungkin dibuat physical distancing dengan jarak minimal 1 meter, akan sulit. Maka dibuatlah di kerja shift. Kemudian tadi yang saya bahas tepat, kompetensinya berkurang. Bisa dilakukan dengan diklat, dengan online. Diklat bisa aja dilakukan sendiri oleh pengurusnya, oleh manajernya misalnya. Boleh, silakan. Untuk memelihara tadi, kompetensi tadi. Atau mungkin mengundang eksternal.
Tadi di awal saya sudah singgung bahwa saat inilah Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu menyelenggarakan diklat dengan biaya murah. Kan dilakukan dengan jarak jauh ini, dengan online. Kemudian terhadap likuiditas, pasti ya rasio merosot. Ini sudah beberapa kali kita bahas secara spesifik. Kemarin hari Kamis minggu lalu sudah dibahas bahwa bagaimana mengelola likuiditas dalam kondisi yang krisis ini. Kemudian terhadap keberlangsungan usaha, kondisinya semakin nggak pasti. Sampai saat ini masih abu-abu, Bapak Ibu. Karena ternyata kondisi perkembangan dari COVID-19 ini sendiri masih fluktuatif. Ternyata yang tadinya sudah diperkirakan puncak, ternyata masih naik lagi, belum mencapai puncak. Banyak membandingkan negara lain berhasil dalam sekian bulan. Oh, kira-kira negara kita juga akan seperti itu. Belum tentu, Bapak Ibu. Kondisi negara, kondisi masyarakatnya, ini juga menentukan cepat lambatnya penanganan krisis ini. Kalau Cina, misalnya Taiwan, Vietnam kemarin cepat, ya kondisi negara dan masyarakatnya beda. Bagi kondisi negara yang demokrasi terpimpin, nurut Bapak Ibu. Kalau kita belum bisa seperti itu. Kita lihat aja Bapak Ibu, zona merah aja. Ya, kalau di Jakarta ada beberapa RW yang zona merah. Di sana masyarakat beraktivitas seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kan ini riskan, Bapak Ibu. Baik namanya anjuran, ya, lewat media apapun tidak kurang-kurangnya, ya pemerintah lakukan. Kondisinya masih tidak pasti, sehingga kita lakukan kaji ulang terhadap strategi dan program kita. Inilah inti dari topik kita. Bagaimana manajemen krisis tadi, ya, mengatasi krisis saat ini, dan kita bisa tinggal landas pada saat nanti krisis ini sudah berakhir. Kita kembali berkompetisi, kita kembali bersaing. Bersaing dengan siapa? Dengan KSP yang lain, USP yang lain, atau lembaga keuangan yang lain. Di depan saya sampaikan tadi, siapa yang siap adalah yang memenangkan, adalah yang paling siap. Sekaranglah saatnya untuk menyiapkan. Lalu apa? Langkah strategis ini. Kemudian jika memungkinkan, buat produk simpanan baru, ya, karena mungkin banyak yang kena PHK, dapat pesangon, ya, uang yang mengendap, ada yang buat usaha, kalau yang nggak bakat usaha nanti takut rugi misalnya, ya, buatlah simpanan misalnya berjangka untuk tadi anggota atau yang tadi ter-PHK mendapatkan pesangon cukup, ya, disimpan dalam simpanan berjangka. Dan tadi agar memiliki nilai lebih harus kompetitif. Apa benefit yang didapatkan dari produk koperasi ini dibandingkan dengan produk lembaga keuangan yang lain? Ini Bapak Ibu, masing-masing koperasi bisa menambahkan, tidak mesti sama dengan ini. Berbeda tempat, berbeda koperasi, tentu aspek dan keadaannya juga berbeda. Dan langkah strategisnya harus mengacu kepada kondisi sekarang dan yang ke depan tadi. Oke, Bapak Ibu sekarang bisa lakukan review, ya, review terhadap kebijakan-kebijakan koperasi Bapak dan Ibu. Oke, Bapak Ibu, kalau kita terlalu lama menatap gadget, ya, laptop, HP misalnya, apalagi kecil-kecil lagi Bapak Ibu, ya, maka kita akan lelah. Kalau mata kita lelah Bapak Ibu, fokus kita juga akan turun. Yuk, kita senam mata dulu Bapak Ibu. Kita senam mata dulu. Ayo Bapak Ibu, kita senam mata. Oke. Mengatasi kelelahan mata. Ini berbeda kalau kondisi diklat online, yang lelah itu mata Bapak Ibu. Kalau kemarin kita coba senam secara duduk, ya, kita coba senam mata untuk meredakan kelelahan mata kita. Sudah sejam lebih Bapak Ibu, tentunya ada kelelahan, ya, terhadap mata kita menatap terus-menerus screen atau layar kita. Oke, kita akan sama-sama Bapak Ibu. Oke.
Untuk langkah pertama Bapak Ibu. Bapak Ibu, mata Bapak Ibu coba noleh ke kiri, hitung sampai 5. Ayo kita sama-sama. Ya, ke kiri. Kita melirik ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Kembali ke depan. Sekarang melirik ke kanan. Mata kita. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kiri kanan Bapak Ibu udah sapa tadi. Ada si Neng ya. Segar ya. Oke. Sekarang yang kedua Bapak Ibu. Ke atas 5 kali mata kita. Lihat ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita tarik nafas dulu Bapak Ibu. Tarik nafas. Oke. Buang perlahan-lahan. Oke. Sekarang tahap ketiga. Senam mata ini Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan melihat pojok kiri atas. Pojok kiri atas. Kita lihat. Itu saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ke bawah lagi. Sekarang lihat pojok kanan bawah. Mata kita lirik pojok kanan bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Tarik nafas lagi. Oke, pelan-pelan. Buang, pelan-pelan. Oke. Jangan lupa Bapak Ibu, pada saat tarik nafas jangan lupa membuang ya. Sekarang tahap selanjutnya, kita lihat pojok kanan atas. Pojok kanan atas. Kita hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita lihat depan lagi. Kita lihat pojok kiri bawah. Itu sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tatap ke depan. Tarik nafas lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Buang pelan-pelan. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang tahap kelima. Ya. Kita putar bola mata kita searah jarum jam. Saya hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Putar berlawanan jarum jam. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang tarik nafas lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Kita buang lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Tahap ke-6, Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat ibu jari Bapak Ibu. Pandang ibu jari Bapak Ibu. Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang pandang benda yang jauh Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang lihat hidung Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5. Tarik nafas lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Buang 1, 2, 3, 4, 5. Terakhir, kita gosokkan tangan kita Bapak Ibu secukupnya sampai terasa hangat ya. Sampai terasa hangat. Oke. Setelah itu hangat, tempelkan di mata Bapak Ibu. Bapak Ibu kejam, tempelkan di kelopak mata. Saya itu sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Buka. Oke, terima kasih. Ya. Itu sekedar untuk meredakan kelelahan mata Bapak Ibu. Kelelahan mata ya. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, tahap selanjutnya Bapak Ibu ya, tahap keempat, intens komunikasi. Tadi avoid, A-nya sudah, V-nya sudah, O-nya sudah, sekarang I, intens komunikasi Bapak Ibu. Komunikasikan perubahan atau langkah strategis sudah Bapak Ibu buat kepada stakeholder Bapak Ibu. Ya. Komunikasi macam-macam.
Kalau tatap muka tidak memungkinkan, lakukan dengan media. Memang jika memang tidak memungkinkan. Tujuannya apa Bapak Ibu? Ya pertama, seluruh stakeholder Bapak Ibu, karyawan Bapak dan Ibu, ya, anggota Bapak dan Ibu, mitra Bapak Ibu yang berkaitan berkepentingan dengan koperasi, ya, mengetahui apa sih langkah penyelamatan koperasi ini, kemudian mau menjalankan, ya, kemudian ikut memantau. Mantau apa? Progres dari langkah strategis kita. Di samping itu, ya, tahap-tahapnya juga diketahui. Serta tupoksi dari anggota tim kita juga diketahui. Setelah kita buat, ya, disosialisasikan. Itulah. Kita lakukan intens komunikasi. Oke. Baik. Selanjutnya Bapak Ibu, ya. Ini pada yang kelima, dedikasikan. Dedikasikan. Ini adalah pada tahap eksekusi Bapak Ibu. Tahap eksekusi. Setelah tadi disusun, ya, kemudian disosialisasikan, ini saatnya kemudian mengeksekusi. Pertama, eksekusikan langkah strategis tadi yang sudah dibuat perencanaannya, dieksekusikan. Jika dari permasalahan, selesaikan secara cepat. Permasalahan bisa beda-beda terhadap anggota kita, terhadap karyawan kita mungkin juga, terhadap mitra kita. Kemudian siapkan kebijakan new normal tadi. Supaya kita mampu tinggal landas, supaya kita mampu berkompetisi setelah krisis ini selesai. Nah, kemudian coba dibuat, ya, di-create diklat online tadi, Bapak. Tadi kita harus invest for the future, ya. Kita siapkan juga SDM-nya yang nantinya akan mengeksekusi langkah-langkah baru kita tadi. Oke. Baik. Selanjutnya Bapak Ibu, ya. Kita lanjut pada topik selanjutnya. Nanti pada tahap SWOT dan selanjutnya, ya. Perencanaan manajemen krisis dalam pendekatan manajemen strategis. Ini kalau kita umpamakan Bapak Ibu, ya. Di sini adalah koperasi kita, ya, dengan ada pengurus, ada anggota, ada karyawan yang akan menuju visi koperasi. Tujuan kita adalah pada visi koperasi. Kita akan menuju ke sana. Kita sudah siap dengan amunisi, dengan bahan bakarnya kita siap. Kemudian dengan logistik kita siap, dengan kebijakan-kebijakan, dengan rute yang kita pilih sudah siap. Ternyata di perjalanan di sini Bapak Ibu, ya, terbentur dengan adanya krisis. Nah, di sini ada dua pilihan Bapak Ibu. Kita diam di sini, menunggu sampai reda, ya. Atau kita ambil jalan lain, bisa lewat lompat, lewat kiri, lewat kanan. Yang penting Bapak Ibu membawa kapal Bapak Ibu itu menuju tujuan, yaitu visinya tadi Bapak Ibu.